alhamdulillah ya sudah ada satu terobosan ya. BSI kemarin kan merger ya. Hmm. Hasil dari merger Bank Syariah kemudian menjadi BSI itu kan langsung menerobos. Akhirnya ada satu perbankan syariah yang menerobos 10 besar dari total aset di ranking 7. Nah, Ranking total 7. asetnya 269 triliun. Halo Sobat Strategis, jumpa lagi dalam Strategis Talk, sebuah podcast di bawah naungan Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu isu yang sangat menarik dan lumayan banyak dibicarakan akhir-akhir ini, yakni Islamic Banking dan penguatan ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Telah hadir bersama kita Dr. Nur Fatwa. Halo Mas Safi. Siang. Ini saya manggilnya Mas juga atau Pak? Mas boleh Mas. Mas aja kayak biar lebih akrab. Iya. Oke, Mas Nur. Ya. Mas Nur merupakan seorang koordinator riset klaster, studi Islam, ekonomi syariah, dan industri halal, serta tenaga ahli eksternal di Komisi 11 DPR Republik Indonesia. Selamat siang Mas Nur. Siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini jadi perbankan Islam di Indonesia ini udah jadi pilar penting ya Pak. Ya Mas. Selama beberapa waktu terakhir dan perkembangan industri halal juga semakin tidak terbendung nampaknya dan menjadi salah satu sektor yang punya perbankan syariah itu dan ekosistem ekonomi Islam itu gimana sih biar teman-teman mungkin bisa paham nih yang masih awam kayak saya misalnya. Baik. Terima kasih Mas Safi. Saya memperhatikan ekosistem Islam ini pada dasarnya dari trennya meningkat ya. Tapi peningkatan tersebut memiliki target sebenarnya. Nah, pencapaiannya itu masih jauh dari target. Oh, Saya bisa cerita pada saat itu saya ada melakukan penelitian di tahun 2012 tentang 2012. persaingan industri perbankan umum ya. 2012 ke 2014 itu sudah mencakup persaingan bank umum dan bank syariah. Betapa hebatnya industri keuangan pada saat itu yang di total asetnya itu dikuasai oleh sektor perbankan. Tahun 2014 dikuasain sampai dengan 92%. 92%. Dari industrial itu dikelola oleh sektor perbankan. Oh. Nah, selisihnya non perbankan, keuangan, lembaga keuangan. Kemudian kita udah statement ya bahwa perbankan ini sangat hebat ya, masif dalam ekonomi. Kita turunkan ke syariahnya. Dilihat dari perbankan syariahnya, jadi 92% kan itu ada macam-macam ya. Ya, Ada dari semua ya. ya, ada konvensional, ada perbankan syariah, ada BPR, BPRS dan lain sebagainya. Kita fokus di bank umum dan syariah. Kita comparing deh, Ya. perbandingan ya. Seingat saya kalau 2014 itu kan sudah lama ya. Saya cita-cita saya punya bayangan ya. 2023 nanti tuh udah seimbang visioner lah. nih. Tengah lah ya. Itu pemikiran saya pada saat melakukan penelitian tahun 2015 tentang 2015. persaingan industri perbankan di Indonesia. Ternyata terakhir sebelum saya diundang podcast ini saya tarik data masih sama. Jadi perbankan itu masih menguasai, perbankan umum menguasai sekitar 91,7%. Selebihnya lembaga keuangan. Nah, kuat ya ini ya. Ya. Nah, pertanyaannya semoga di syariah itu sudah berkembang, tidak Bisa seperti meningkat dulu. juga. Meningkat dulu. Ternyata masih sama juga. Trennya meningkat tapi tidak signifikan. Saya ada catat data ya. Kalau kita lihat dari aset ya. Itu kan aset. kita banding dulu ya. Asetnya bank umum itu 10 triliun, 10.684 triliun. 10.000 triliun. Kalau syariah tidak nyampe setengahnya, cuma 554 triliun. 554. Iya. Itu baru kalau kita melihat dari sisi perkembangan sektor perbankan, biasanya kita lihat dari total aset dulu pertama. Total aset. Mari kita lihat dari sisi persaingan dana pihak 1, 2, 3 ya. Dana pihak 3 lah yang paling seru ya, yang tabungan masyarakat itu, tabungan Mas Afi diperebutkan oleh sektor perbankan. Nah, kita lihat
perbankan umum masih mendominasi. Di data terakhir 2023 Desember dari OJK, dana yang terkumpul ke bank umum itu 7.715 triliun. Sementara di syariah cuman 433 triliun. Wah, jauh. Jadi baik dari aset maupun dana yang dikelola dari masyarakat juga Iya, jauh. pelemparan pembiayaan pun lebih seru lagi, lebih rendah lagi. Jadi kalau pembiayaan di konvensional bank umum tuh, umum konvensional sebesar 6.481 triliun. Harapan kita juga ribuan ya syariah. Ternyata setelah dilihat 357. Bahkan tidak pernah melebihi 1.000 dari Tidak 3 data pernah. tadi. Ya, tapi balik lagi ya. Persaingan industri itu kan memang ketat. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan bahwa ini menjudge sesuatu hal yang ini ya, karena beberapa faktor mempengaruhi hal tersebut. Ada faktor internal, ada eksternal gitu. Kalau dilihat dari jumlah perbankan juga gitu. Setiap tahun perbankan di konvensional, bank umum konvensional naik tuh. Terakhir 105. Kalau di perbankan syariah masih 10. Nanti itu terpisah lagi sih, ada yang umum, ada yang unit usaha syariah ya, tapi intinya secara gambaran itu jomplang. Jadi kesimpulan dari pertanyaannya Mas Afi, sebenarnya syariah ini masih bisa dimaksimalkan, masih bisa dipush untuk berkontribusi maksimal terhadap ekonomi di Indonesia, gitu maksud saya. Jadi sebenarnya meningkat, tapi ketika dibandingkan relatif dengan bidang non syariah itu masih jauh gapnya. Masih jauh gapnya gitu ya. Kita alhamdulillah ya sudah ada satu terobosan ya. BSI kemarin kan merger ya. Hasil dari merger Bank Syariah kemudian menjadi BSI itu kan langsung menerobos. Akhirnya ada satu perbankan syariah yang menerobos 10 besar dari total aset di ranking 7. Total asetnya 269 triliun. Nerobos lah, ada lah, alhamdulillah. Nanti kita tunggu lagi nih, ada aksi korporasi lagi kan, Bank BTN Syariah ya, unit usaha syariah dengan muamalat ya. Insya Allah kita doakan aja biar bisa masif, bisa syariah bisa menggaung, bisa memberikan dampak kontribusi yang nyata di ekonomi Indonesia dan lebih signifikan tentunya. Iya, saya rasa seperti itu. Menarik sekali. Itu tadi dalam domain Islamic bankingnya. Gimana dengan penguatan ekosistem keuangan syariah? Karena di sini juga ada tren halal value chain, rantai pasok halal. Mulai ada nih muncul sektor halal fashion, halal food, atau pariwisata halal. Gimana nih Mas Nur melihat di emergence atau kemunculan sektor-sektor tersebut? Ya gini ya, ini yang paling menarik dari perkembangan ekosistem Islam ya. Jadi di Indonesia itu sebenarnya kita memiliki data penduduk Muslim terbesar itu. Ya, ini saya by sektor itu kita punya populasi Muslim itu sebanyak 240 juta. Nah, dari 280 juta. Dari 280 juta berarti sisanya non ya. Kemudian kan tadi berbicara tentang halal ya, halal value chain. Dari jumlah populasi umat Muslim sebanyak itu, tentu dari rujukan kita sebagai umat Muslim, kita lokusnya di umat Muslim dulu, sasaran halal ya, sasaran utama. Walaupun halal ini sebenarnya bukan untuk umat Muslim aja, karena sebenarnya ini halal ini bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan pemahaman orang bahwa produk yang tersertifikasi halal itu benar-benar oke, sudah terjamin kualitasnya. Halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Betul sekali Mas Safi. Jadi balik ketika ngomong value chain itu harusnya Indonesia itu kuat secara halal industri. Tadi populasinya oke. Belum lagi pengeluaran konsumsi Muslim untuk makanan, minuman yang data terakhir itu trennya meningkat. Bahkan diproyeksikan tahun 2030 itu prediksi populasi Muslim di global, bukan hanya di Indonesia, itu meningkat. Bisa menjadi 2,2 miliar jiwa.
Bayangkan sebegitu besarnya pangsa pasar halal sehingga Mas Safi ini harus ditangkap oleh eh, khususnya di Indonesia sebagai bagian dari investasi atau bagian dari pengelolaan yang baik selain untuk memberikan kepastian kehalalan untuk masyarakat sekitar, masyarakat yang mempergunakan produk barang dan jasa, dan juga memberikan benefit bagi umat muslim ya, memberikan maslahah. Jadi gitu. Jadi terkait dengan hal tersebut, based by data sebenarnya Indonesia udah running ya. Udah running. Tujuan Indonesia itu sebenarnya sebagai center hub halal. Center hub Ya, halal. jadi saat ini kan dikuasai oleh beberapa negara yang ini ya, yang dekat-dekat, ada Malaysia. Saya lihat ini country with more than 10 investment ya. Ada yang menguasai berdasarkan Global Economy Indicator Ranking. Itu Malaysia nomor 1. Nomor 1 Malaysia. Ya, terus Arab Saudi. Kemudian karena Indonesia bisa menangkap potensial itu beberapa tahun terakhir, akhirnya Indonesia masif melakukan suatu kegiatan, memberikan suatu turunan-turunan penyelenggaraan, bahkan BPKH ya sekarang ya, yang bertanggung jawab untuk administrasi atau peraturan-peraturan turunan terkait dengan halal, itu bisa mendorong pengembangan industrial ini menjadi, Indonesia menjadi nomor 3 sekarang. Itu menarik sekali itu, karena share by sektor Indonesia leading tuh, banyak sekali. Indonesia, Uni Emirat Arab, Turki, Malaysia, Egypt, Arab Saudi, Nigeria. Nigeria Bahkan Nigeria. Mostly sebenarnya yang perlu ditekankan adalah ketika suatu negara memiliki populasi umat muslim yang besar, sebenarnya itu adalah potensial yang sangat besar untuk suatu industri, apalagi industri halal ya. Karena pasarnya udah ada nih. Pasarnya udah ada, sisa kita kembangkan, kita maksimalkan gitu. Bahkan ya, saya bingung. Di luar negeri ya, kita coba ambil kawasan lain. Pasti kalau kita berbicara tentang ini ya Mas Safi, tentang halal, pasti identiknya kita ke arah Middle East, Timur Tengah atau negara-negara Asia gitu ya, Asia Selatan ya, memang maksimal populasi seperti populasi muslim tersebar di area tersebut ya. Coba bayangkan di Jepang ini sangat menangkap potensial dari halal. Bahkan di sana setiap kita jalan itu sudah banyak sekali restoran yang bertema halal. Memberikan kepastian halal kepada turisme, karena dia paham turis-turis yang datang di sana mayoritas dari umat muslim. Nangkap peluang gitu. Nah, tidak mayoritas muslim berhasil menangkap peluang, berhasil mengembangkan, bahkan masif sekali dengan sosial medianya ya, YouTubersnya ya, dan ya dengan teknik-teknik yang lain. Jadi saya rasa halal value chain ini sebenarnya bisa bermanfaat sih bagi kita semua ya, kalau dimanfaatkan secara baik dan benar sebenarnya. Dan berhasil menangkap peluang yang ada. Berhasil menangkap peluang yang ada ya. Oke. Tapi menurut Mas, ada tren menarik di 2023 dan 2022 dari pertumbuhan perlambatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kurvanya itu menurun dari 2023 dan 2022. Menurut Mas, apa saja nih faktor utama yang menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2023? Ini menarik ya, karena sebenarnya kita sama-sama tahu nih, Indonesia maupun negara-negara di seluruh dunia mengalami suatu kondisi yang tidak terprediksi sebelumnya, yaitu COVID ya. Jadi kita perlu definisikan dulu. Ekonomi itu berjalan sangat baik ketika hulu hilirnya itu tidak terganggu. Hulu hilirnya tidak terganggu gitu. Nah, kemudian pada saat pandemi COVID kan hulunya yang terganggu ya. Nah, dampaknya kan banyak sekali tuh, rantai pasok terganggu. Rantai pasok. Bahkan kalau kita berbicara tentang umum pun terganggu, apalagi yang terkait dengan syariah, terkait dengan halal industri. Saya kasih contoh. Ya, tadi disrupsinya terjadi karena COVID. Dampak COVID kan nggak langsung berlalu tuh. Ya. Makanya banyak penelitian kan. Ada after effect-nya. Before, current, dan after. Nah, kita berbicara sekarang tahun 2023 berarti after. Kenapa masih turun gitu ya? Karena
Indonesia ini sebenarnya kalau dilihat secara ekonomi variabel makronya kuatnya itu di konsumsi. Jadi karena jumlah populasi kita besar, jadi pemerintah sangat mengandalkan konsumsi dari masyarakat, sehingga itu yang mendorong perekonomian. Tapi bila ada disrupsi eksternal, baik itu tadi COVID-19, baik itu yang paling terbaru ya geopolitical perang dan Ya, tensi politik global. instabilitas political ekonomi yang terjadi itu terdampak pasti di ekonomi. Nah, itu salah satu yang membuat keadaan ekonomi Indonesia lumayan terkoreksi ya. Tapi kalau dilihat sih variabel makronya seperti pendapatan nasional, kesempatan kerja, apalagi ya faktor makro di moneter, jumlah uang beredar, inflasi dan neraca pembayaran itu Indonesia bagi saya selaku pemerhati itu masih on the right track sih. On the right track. Karena banyak internal industri yang masih berkembang. Yang based by data saya lihat type of industrial yang berkembang itu masih didominasi oleh beberapa faktor yang seperti industri-industri yang berkaitan dengan teknologi dan informasi serta transportasi infrastruktur. Tapi ya. Tapi kalau ada yang maju ada yang setengah nih. Negatively adalah internal industri itu masih kita ini masih ada sedikit dorongannya itu tidak maksimal karena mengalami berbagai kendala. Kendalanya ada persaingan. Teknologi, variasi, efisiensi. Nah, itu yang masuk juga di perbankan syariah. Dari level makro kan bermasalah nih. Sama nih variabelnya. Nah, sama juga kalau kita tarik ke perbankan syariah. Kenapa ini perbankan syariah seperti pembicaraan kita Mas Safi di awal? Kenapa sih? Apa yang terjadi tahun ke tahun ini? Masih kalah aja. Karena asetnya nggak kembang secara hebat gitu, nggak maksimal perkembangannya. Belum lagi menjalankan aktivitas perbankannya tidak optimal. Masih besarnya biaya operasional, BOPO-nya gede tuh dalam penyelenggaraan. Mau memfinancing aktivitas dalam suatu proyek pemerintah yang besar, pembangunan tol di Aceh contoh. Nah, Bank Syariah Aceh nggak kuat secara modal untuk pembiayaan financing. Jadi itu salah satu masalah ya. Nah, kalau tadi berbicara tentang rantai pasok, value chain ya. Gini deh, eksternalnya. Berarti kalau kita bilang eksternal gini, ada perdagangan, ada keuangan ya. Jadi yang terdampak itu adalah perdagangan dulu. Kalau perdagangan itu kan hulunya itu kalau permintaan komoditasnya terganggu, jadi bahan bakunya ya, bahan baku ya, itu terganggu, itu dampaknya kan menyulut ke harga komoditas. Dari harga komoditas larinya lagi ke kegiatan ekspor impor, benar gak? Terganggu kan? Kemudian kita masukkan ke area internalnya. Tadi eksternal, kita lihat dari internalnya. Berarti internal ini policy dari pemerintah yang menjalankan setiap suatu negara ya. Hal ini Indonesia nih. Apa sih kalau seumpama ekspor impor terganggu, dampak dari perdagangan tadi terganggu, bahan bakunya. Dampaknya adalah demand for loan financing. Ini kalau kita tarik ke perbankannya ya, itu kan terganggu. Jadi turun juga tuh. Growth financing sektoral, baik itu untuk ekspor, impor, turun. Itu karena persaingan tarikan dana pihak 1, 2, 3 tuh seru di sektor perbankan. Lanjut cerita, kalau itu terjadi, kinerja bank atau non-bank turun. Kemudian tarik lagi solvabilitas, likuiditas, profitabilitas, PDB turun semuanya. Jadi emang ini sangat riskan sebenarnya yang hulu. Karena sekali terganggu, sektor perdagangan terganggu, terganggu semua. Itu kita belum bicara tentang keuangan ya. Keuangan lebih seru lagi. Itu masih perdagangan. Gitu. Itu sangat-sangat hulu hilir ini harus dijaga sih sebenarnya, menurut saya. Gitu. Di kompleksitas ini ngebuat jika satu terganggu, maka yang lain terganggu. Nah, masalah yang terganggu ini pas hulunya. Di hulunya, ya. Kalau hilirnya terganggu,
mungkin dampaknya tidak seseru itu ya, multiplier efeknya enggak. Multiplier efeknya enggak Iya, segede ketika hulu terganggu. betul. Menarik. Nah, tadi di tengah-tengah kesemrawutan after effect dari COVID. Eh. Menurut Mas, bagaimana kontribusi sektor unggulan rantai pasok halal value chain dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, terutama dalam konteks perlambatan tersebut? Baik ya. Terjadi perlambatan dalam suatu perekonomian itu perlu dilakukan suatu kebijakan. Tergantung kebijakan apa yang dikelola atau digunakan oleh suatu negara tersebut. Indonesia kan kebijakan campuran ya, fiskal moneter. Dan moneter. Berarti dalam hal ini kerjasama sektor otoritas moneter maupun fiskal itu harus berjalan selaras sehingga bisa menghasilkan targeting yang tepat. Walaupun sebenarnya otoritas moneter punya target sendiri, otoritas fiskal punya sendiri. Tapi kan di luar itu memiliki juga sasaran akhir, sasaran antara dan sasaran akhir yang membantu pimpinan suatu presiden dalam hal ini di Indonesia untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi lah ya, atau variabel makro lain. Anyway, kalau ngomong soal itu orang akan turun ya, turun semua investasi karena masih penyesuaian after COVID ya. Nah, harus ada hal-hal yang perlu dilakukan, strategi yang dilakukan untuk bagaimana investor melihat Indonesia ini masih layak untuk dijadikan lokasi investasi yang menarik. Investor kan pasti akan merasa bahwa timbal baliknya yang akan difikirkan ya, return dari mereka ya. Jadi ketika guncangan terjadi, para investor akan lebih mengarah ke negara, menginvestasikan uangnya itu ke negara-negara yang paling stabil, yang memiliki cadangan devisa yang sangat besar, cadangan emas yang besar, terus mata uang yang kuat. Jadi ini kan outflow ya, capital outflow ya. Nah, ini pemerintah Indonesia punya PR untuk menahan atau memberikan stimulus atau program-program untuk bisa tetap running di Indonesia gitu, tidak keluar dananya. Karena saya lihat di Indonesia itu punya keunikan ya, di antara negara-negara lain punya keunikan. Jadi tadi apa nih keunikan umat muslim di Indonesia dan di luar Indonesia, Pak? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi kan sifatnya itu banyak faktor yang mempengaruhi transaksi perdagangan yang ada. Keunikan yang ada di Indonesia itu karena kita memiliki beberapa momen-momen spesial ya. Seperti Mas Safi tadi, apakah Mas Safi pada saat Lebaran pulang kampung? Pulang kampung. Saya juga. Berarti itu kan dari satu daerah ke daerah lain itu ada perputaran ekonomi yang bergerak di situ, entah sektor transportasi, entah itu teknologi, entah itu penyebaran jumlah uang beredar kemana-mana kan, itu menggerakkan roda perekonomian terus terang. Jadi di Indonesia itu punya kekuatan dari sisi konsumsi karena memang kita itu sempat tinggi, ada faktor musiman seperti Idul Fitri, Idul Adha maupun cuti bersama yang sering kita lihat ya beberapa masa yang terakhir ini ya, banyak cuti-cuti. Kebetulan Mei ini lagi banyak Pak cuti. Ya, tapi ini yang serunya ya. Sehingga walaupun ekonomi Indonesia di triwulan 3 itu 2023 itu 2023 sebenarnya kan kita lihatnya per triwulan ya. Nah, ketika di triwulan 2 itu kan year on year pertumbuhannya 5,17%. Di triwulan 3 turun 4,94%. Itu turun karena sudah melewati fase tadi yang naik. Idul Adha, Idul Fitri udah terangkum di situ. Sehingga turun itu wajar. Nanti tapi kita masih kuat di seperti penjelasan saya di investasi, di pengeluaran konsumsi. Sementara memang ada kendala di aspek global yang tidak menentu sehingga pengeluaran pemerintah dan ekspor itu terkontraksi. Tapi pada dasarnya ya, kalau berdasarkan lapangan usaha based by searching data saya, banyak sekali sektoral yang justru berkembang secara tren meningkat. Salah satunya itu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, konstruksi,
bahkan wisatawan mancanegara, ya seperti itu. Banyak sekali kekuatan-kekuatan bila konsumsi dari domestik. Oh, oke. Nah, terus ketika ekonomi melambat pada tahun 2023, Bank Indonesia sebagai pemangku kebijakan moneter itu tetap optimis terhadap pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah meskipun telah melambat. Gimana nih kalau menurut Mas Nur tentang optimisme BI dan potensi dari perputaran ekonomi syariah? Ya baik. Saya paham aspek otoritas moneter memiliki targeting, sehingga ketika menyampaikan optimistis berarti targeting itu akan tercapai atau mendekati itu. Itu dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dalam negeri domestik kita. Yang seperti saya cerita tadi, kita masih kuat dalam berbagai sektor. Bahkan konsumsi itu adalah andalan kita. Di UMKM itu sangat mendorong sekali. Beda dengan negara-negara yang memiliki penduduk yang sedikit sehingga harus sangat ketergantungan dengan negara lain. Kalau Indonesia bisa memaksimalkan masyarakat untuk purchasing power-nya ya, untuk purchasing power ya. Kemudian kalau dilihat dari ekonomi syariah ya. Nah, ini BI pasti beberapa kali juga saya dengarkan diskusi di DPR RI itu info A1 nih. Ya, memang ekosistem syariah ini lagi otoritas jasa keuangan dan otoritas moneter yaitu BI sama-sama mendorong atau mendukung ekosistem yang menjadi besar gitu. Contoh aksi korporasi merger dan akuisisi yang kita cerita di awal, akhirnya muncul BSI menerobos peringkat total aset yang tadinya nggak ada perbankan syariah, akhirnya langsung nomor 7. Itu optimistis terus berlanjut oleh otoritas moneter karena masih melihat potensial yang sebentar lagi akan dilakukan aksi merger dan akuisisi tersebut, konsolidasi yang terjadi. Bahkan ya otoritas ini bisa melihat kondisi bahwa seperti tadi BPKH ya. BPKH ini kan punya yang dana yang haji, muamalat ya. Beda ya BPJPH dan BPKH. Oke. Nah, yang haji ini BPKH pengelolaan dana haji di salah satu bank syariah di Indonesia itu besar sekali. Investasi dana haji sampai 1 triliun di bank muamalat, tersebar tapi mayoritas di muamalat karena salah satu pemegang saham atau yang investor di situ adalah BPKH. Nah, banyak pemain syariah dalam ekosistem ini yang bisa sebenarnya menggerakkan ekonomi yang cepat gitu, karena memiliki dana yang besar gitu. Sementara itu masih banyak juga aksi-aksi korporasi yang ditunggu oleh Bank Sentral. Bahkan Bank Sentral juga memiliki cadangan devisa yang lumayan meningkat, walaupun nanti untuk ini ya aksi-aksi seperti kemarin penurunan kurs atau apapun itu bisa digunakan, tapi itu di luar optimistis itu. Maksudnya Indonesia ini masih, kalau saya bisa bilang, on the right track. Nah, ya gitu. Karena semua variabel masih mencukupi untuk berjalan secara positif. Oke, sedikit saya tarik ke belakang. Tadi ada narasi bahwa semua variabelnya berjalan dengan lancar. Kita ada di right track dan masih banyak potensi yang bisa dimaksimalkan. Tapi kalau kembali ke belakang lagi, itu ada 3 faktor yang membuat sektor ekonomi syariah ini masih kalah dengan sektor non syariah. Tadi kalau tidak salah disebutkan ada teknologi, variasi, dan efisiensi. Kira-kira stimulus apa yang bisa dilakukan untuk menggenjot ekonomi syariah ini? Jadi di ekonomi syariah ini sebenarnya potensial yang sangat besar ya untuk dikembangkan, masih lebih besar untuk bisa memberikan kontribusi. Tapi kita memiliki aturan-aturan baku sehingga hal tersebut dipandang oleh beberapa pihak bahwa inilah yang mencegah pengembangan perbankan syariah untuk menjadi lebih masif dan besar gitu ya. Entah itu tadi teknologi, efisiensi, persaingan industrinya, kemudian
hal-hal yang bopo ya, Bopo. boponya. Jadi apa yang harus dilakukan kalau saya sebagai ini ya, pakar dari akademisi, saya memang pernah melihat ya, saya ngelihat dari teori structure conduct performance tuh. Mayoritas ini SCP ini dipakai dalam persaingan industri perbankan di negara-negara berkembang dan terbelakang ya. Ini kan masuk ya di negara berkembang ya. Developing country. Jadi kita ini lagi pengen mencegah kita masuk dalam middle trap income ya. Nah, jadi salah satu cara yang menarik bagi saya merujuk ke structure conduct performance ya, baik itu perlu dilakukan ini apa namanya, kolaborasi antar perbankan ya, perbankan. Kemudian perlu, itu sudah yang sementara dijalankan saat ini adalah merger dan akuisisi. Karena ketika total aset suatu perbankan syariah gede, dia bisa intervensi ya, bisa melaksanakan banyak pembiayaan. Nah itu kan masuk dalam pendapatan yang paling besar di sektor perbankan, selain pendapatan lain ya. Kemudian yang harus dilakukan lagi menarik ya, karena kita tariknya bukan lagi teori SCP tapi teori RE, relative efficiency. Semua perbankan syariah maupun non syariah, bahkan ekonomi, semua perusahaan memang penekanannya adalah relative efficiency. Bagaimana suatu perusahaan itu berjalan dengan sangat efektif, efisien. Jadi hal-hal dibanding perusahaan yang lain. Dibanding perusahaan lain. Kalau kita lihat neraca kan ada pos-pos hal-hal yang perlu dilakukan efisiensi. Nah, faktor-faktor itu yang perlu dimaksimalkan sebenarnya. Sejauh ini kolaborasi, bagaimana kita juga memanfaatkan unsur teknologi informasi dengan kolaborasi. Kemudian tadi bagaimana kita internalnya suatu perusahaan atau perbankan syariah ini bisa mengefisienkan atau juga memberikan banyak pilihan ke masyarakat produk-produk gitu. Saat ini kan ini ya, produk di perbankan syariah itu agak merujuk ke murabahah ya. Kemudian itu juga akan masuk ke UMKM. Harusnya dia bisa memberikan banyak pilihan variasi untuk bisa dipergunakan oleh kita untuk pembiayaan. Sehingga nanti perbankan syariahnya maju secara corporate. Sektoral perbankan syariah juga memiliki kontribusi yang positif, yang signifikan terhadap ekonomi. Ekonomi syariah secara umum. Ekonomi syariah secara umum. Karena playernya juga tadi sedikit, hanya ada 10. Nah, kita tarik ke depan lagi tadi, Pak. Tentang beberapa momen-momen yang menjadikan belanja kita itu sebagai negara, apalagi negara muslim, itu bisa besar. Nah, kira-kira peran sektor pertanian dan makanan minuman halal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sama keuangan syariah itu gimana di Indonesia? Berhubung makanan ini kan bahan pokok dan pasti ekonominya akan selalu konstan. Jadi salah satu Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat baik kaya ya. Itu kalau dikelola secara baik dan benar. Untuk saat ini pengelolaannya sudah berupaya untuk baik ya, berupaya untuk baik. Saya nggak bisa benar juga. Saya nggak bisa ngejudge, tapi based by data itu perbaikan selalu dilakukan ya, melalui inovasi. Mungkin pemerintah juga paham bahwa sektor pertanian ini sangat menjanjikan dan memberikan benefit bagi masyarakat, baik itu segala kalangan ya. Nah, dari sini saya lihat ya, Indonesia ini selain memiliki potensial dari sektor pertanian, juga banyak sekali aksi korporat yang memberikan pembiayaan untuk pengembangan inovasi pengelolaan lahan-lahan pertanian. Itu secara umum ya. Berarti banyak sebenarnya yang bisa diperbaiki melalui intensif atau program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat, baik itu petani maupun perusahaan-perusahaan yang bekerja di sektoral itu. Nah, apalagi kita lihat di halal ya, kita tarik ke halalnya ya.
industri halal itu salah satu yang paling diutamakan di awal munculnya ini adalah halal food. Halal food. Ya, jadi sektor pertanian ini harus bisa mendukung industri halal terkhusus untuk halal food agar bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi untuk ekonomi. Tapi saya ini ya saya lihat ya di sini ya di Best Buy Data ya kita ini Indonesia ini melakukan impor terkait dengan bahan makanan halal itu sangat besar. Bayangkan kalau impor tersebut diturunkan dan dimaksimalkan dalam Industri dalam penyediaannya negeri. industrial dalam domestik, itu kan bisa ini Mas Afi, bisa memberikan benefit yang sangat besar bagi pelaku usaha. pelaku usaha. Semua yang terlibat dalam ekosistem itu akan menerima benefit. Jadi intinya gini, Indonesia ini sudah sangat baik kalau dari sisi inputnya ya, SDM, SDA, kewirausahaan, teknologi, informasi itu sebenarnya ada ya Di input. di inputnya. Sisa di prosesnya yang bisa memberikan output yang maksimal. Outputnya itu kan produk barang dan jasa ya. Jadi kalau ini sudah selaras input proses output, wah saya bisa membayangkan Indonesia bisa running secara global, bukan hanya Indonesia aja ya, tapi global. Iya, seperti itu. Oke, dan bayangan itu sudah pernah dibayangkan 2015. Ya walaupun meleset ya. Tapi itu di sektor syariah ya. Sektor syariah. Tapi saya yakin saya lagi membayangkan lagi 5 tahun ke depan ini sepertinya akan cerah lagi nih di perbankan syariah insyaallah. Insyaallah. Nah, tadi ngobrolin soal basic needs. Tapi di bidang lifestyle nih, kan halal trend ini juga mulai menjamah lah dunia lifestyle. Menurut Mas Nur, mengapa tren fashion muslim mengalami apa implikasi yang bisa ditimbulkan dari halal fashion nih, selain dari halal food atau dari pertanian yang potensinya ini udah ada, berbeda dengan lifestyle yang sepertinya trennya itu bisa berubah-ubah. Ya, baik. Kalau industri halal itu kan banyak sektoralnya ya. Berarti ini masuk di sektor fashion dan fashion muslim. Sebenarnya ini juga kalau kita lihat Best Buy Data itu Indonesia masuk juga nih di salah satu countries yang sektoral fashionnya itu sudah ada pangsa pasar. Tapi memang memiliki kendala sih Mas Afi. Salah satunya adalah bahan baku kain yang masih diperlukan aturan-aturan yang menjelaskan secara rinci agar pelaku usaha fashion bisa leluasa untuk mengembangkan industri fashion halalnya gitu. Kemudian memastikan bahan baku itu ada dan halal ya. Kemudian ini perlu ada literasi lagi yang baik terkait dengan proses produksi yang dikatakan halal itu seperti bagaimana? Ya. Kayaknya mesti banyak literasi yang perlu ditampilkan untuk masyarakat bisa paham bahwa terkhusus pelaku usaha ya, agar tidak takut gitu terjun langsung di industrial itu bahwa tahapan ini, bahan ini, prosedur ini, teknisnya dia melakukan hal yang benar dari sisi halal. Berarti kendalanya di standar. Di standar satu, di bahan baku juga ada. Bahan baku dan maupun regulasi. Regulasi yang perlu lebih ditekankan lagi. Tapi halal fashion ini memang representasi dari umat muslim ya. Seharusnya di Indonesia ini halal fashion ini karena ini kan merujuk ke keyakinan ya. Kita menggunakan jilbab bagi perempuan, kemudian laki-lakinya juga kita gamis atau sarung bisa jadi untuk santri dan lain sebagainya yang kita merepresentasikan umat muslim. Seharusnya fashion akan bertumbuh sih, tetap bertumbuh. Itu karena tapi ini tinggal mengaitkan fashionnya dengan halalnya. Gitu aja ya. Kalau pariwisata Mas, gimana nih? Pariwisata halal. Kalau Mas Afi tanyakan saya terkait dengan fashion dan pariwisata, justru saya
berpikir pariwisata ini yang paling oke nih di Indonesia yang bisa maju ini. Oh, jadi di Pariwisata lifestyle halal. itu pariwisata. Pariwisata. Nah, kita rujuk deh. Sebenarnya kita nggak bisa bilang bahwa pariwisata halal di Indonesia itu belum berjalan. Oh, Udah sudah berjalan. sudah berjalan. Tapi lagi ya, bahwa Lagi. di sektor real mengalami kebingungan untuk turunan bagaimana sektor halal ini bisa sesuai dengan kaidah atau kapasitas atau peraturan yang ada untuk dikategorikan halal, benar-benar halal. Ya salah satunya BPJPH kan mengeluarkan aturan bahwa yang dikatakan halal di setiap sektor ada. Jadi untuk sementara itu dulu yang diikutin, tapi kan di dalam itu banyak teknis yang berbeda-beda ya. Saya kasih contoh daerah. Dulu SKSG pada masa pandemi COVID berdiskusi dengan pemerintah NTB ya, Lombok. Untuk memajukan pariwisata halal. Itu didukung oleh Pemprov, Pemkab dan ekosistem itulah, elemennya yang stakeholders itu. Jadi pada dasarnya Lombok juga terkenal, selain Bali juga bisa jadi feeder untuk pariwisata di Indonesia. Kemudian mendeklar bisa menjadi pariwisata muslim itu oke banget tuh. Kemudian di mana lagi ya? Aceh. Pernah ke Aceh nggak Mas Abi? Masih belum. Nah di Aceh itu kan banyak dapat award dari service excellence-nya tentang hal-hal yang bisa dikatakan mendukung sektor pariwisata. Service quality-nya lah bagus. Service quality. Sumatera Barat juga. Cuman ada beberapa lokus yang memang menolak pariwisata halal ya. Kalau pariwisata tentu orang berlomba-lomba untuk melakukan pengembangan pariwisata, tapi kalau yang halalnya ini karena mungkin ketakutan masyarakat karena kurang terliterasi akhirnya menghambat. Itu seperti itu saya rasa. Bicara tentang sertifikasi dari BPJPH. Jadi di 2024 nanti akan ada wacana kewajiban sertifikasi halal tahun 2024. Oktober ya. Diharapkan dapat memberikan dorongan pada perekonomian. Menurut Mas Nur, potensi dan dampaknya nih apa sih? Karena tadi kita bicara banyak tentang pengolahan, tentang regulasi, policy. Nah, dari wacana policy ini apa yang sinyal Mas Nur bisa tangkap? Karena tadi kayak suka membayangkan masa depan nih. Kira-kira 5 tahun ke depan gimana? Orang ekonomi suka membayangkan masa depan. Jadi gini, kita lihat ini industrial yang potensial ya. Potensial. Kemudian dari sisi sumber pertumbuhan ekonomi baru ini masuk nih. Halal ini sebenarnya bukan hanya potensial secara ekonomi, tapi di dalam undang-undang diatur bahwa masyarakat Indonesia harus dijamin gitu ya. Kemudian masyarakat Indonesia mayoritas umat muslim berarti dijamin produk yang dikonsumsi itu halal. Karena memang saya terkhusus umat muslim akan sebelum melakukan konsumsi akan mempertanyakan makanan atau apapun ini adalah halal atau tidak. Nah, dari situ kan pemerintah menangkap sinyal bahwa selain diatur undang-undang, potensial ekonomi yang ada dari industri halal ini akhirnya diperlukan pengembangan-pengembangan. Salah satunya yang mewajibkan UMKM untuk sertifikasi halal di 2024 ini. Kemudian kan kita lihat juga ya, berjalan waktu sampai sekarang kan ekosistem yang terlibat di dalam industri halal ini sudah tersusun rapi. Walaupun tentu setiap sistem ada kendala atau negatifnya tantangannya. Tapi kalau saya lihat ya, yang saya tangkap dari industri halal ini, saya setuju dengan pemerintah maupun BPJPH. Saya selalu tertukar BPK dan BPJPH ini lembaga yang sangat concern dengan fokus terkait dengan halal ya. Jadi ketika menargetkan di 2024 itu memang selaras dengan blueprint dari perkembangan industri halal yang dikelola oleh KNES. Jadi memang itu yang saya tangkap saat ini penguatan ekosistem halal itu salah satunya adalah sertifikasi, penguatan kapasitas pelaku usaha syariah, penguatan model bisnis syariah, penguatan kelembagaan dan penguatan infrastruktur pendukung. Nah itu masuk tuh penguatan infrastruktur pendukung, salah satunya adalah sertifikat produk
halal atau hal-hal yang terkait dengan halal. Selain itu juga banyak lagi nih yang dikembangkan oleh eh, BP BPJPH ataupun ekosistem yang terlibat dalam industri halal, yaitu penguatan keuangan syariah, kemudian ada juga penguatan penerapan halal value chain yang selalu kita bicara dari awal. Oke. Sinerginya ya, Sinergi. sinergi yang menarik sekali. Oke. Ini kalau jalan ini industri halal akan tercapai central hub di Indonesia ini sebagai central hub halal di dunia. Oke. Terima kasih atas diskusinya tadi. Pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir, Pak, dari perjumpaan kita pada siang hari ini. Baik. Sorry, Mas. Kalau tadi Mas suka salah antara BPKH, BJ. Saya suka Mas dan Pak. Terima kasih, kita sudah berdiskusi banyak Terima hal. kasih, ya. Mulai dari potensi, mangsa pasar, bahkan Ya. regulasi dan prospek ekonomi halal dalam 5 tahun ke depan, serta kebijakan sertifikasi yang akan segera digulirkan pemerintah. Iya. Terima kasih sudah bersama kami dalam podcast ini. Semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.